bedanya Muhammadiyah, NU dan MUI ya gitu. Muhammadiyah itu awalnya itu kan pendirinya kan Kiai Ahmad Dahlan, ya Kiai Ahmad Dahlan setelah mengembara di Hijaz di negeri Arab cari ilmu, kemudian beliau singgah di negara-negara Eropa yang agak lama itu kan di Perancis ya. Di Perancis itu ketemu banyak filosof, pemikir sosial macam-macam. Dan pulang melihat Indonesia, atau melihat umat Rasulullah, itu kok memprihatinkan, nggak bisa sekolah, karena yang bisa sekolah kan hanya para priai yang terafiliasi ke VOC, ke Belanda. Kalau rakyat biasa kan nggak bisa sekolah, kemudian kesejahteraannya menurun, kemudian banyak anak yatim yang tidak terurus, maka mendirikan Muhammadiyah, itu untuk ngurusi umatnya Rasul, bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin pantai asuhan, gitu. Tuh, di mana-mana kan dalam sejarah itu Kiai Ahmad Dahlan kalau ceramah itu mesti membaca surat Al-Mangun itu, ara'aital ladzi yukadzibu bidinan itu. Ya, karena memang ini gerakan sosial. Nah, piagamnya Muhammadiyah itu bukan gerakan keagamaan, itu gerakan sosial sebenarnya. Awalnya itu gerakan sosial. Nah, kemudian seiring perkembangan, mau tidak mau ada gesekan-gesekan dengan dunia politik. Lama-lama juga menjadi gerakan keagamaan juga. Maka muncullah apa yang disebut dengan Majelis Tarjih kan itu. Majelis Tarjih kan dulu zamannya jenenge Ahmad Dahlan kan belum ada. Karena itu memang organisasi sosial, bukan organisasi keagamaan. Makanya kadang-kadang karena banyak yang masuk Muhammadiyah macam-macam, asalnya itu organisasi sosial bukan organisasi keagamaan kan itu. Macam-macam masuknya, sebagian juga lulusan Hijaz macam-macam. Nah, itu maka pemikiran Majelis Tarjih itu kadang-kadang kan ada bedanya juga dengan Kiai Ahmad Dahlan kan. Contoh yang sederhana yang tidak terlalu penting misalnya. Kiai Ahmad Dahlan itu misalnya kalau tarawih itu kan 23 rakaat dengan witirnya. Nah, Majelis Tarjih menetapkan 11 kan beda tuh. Tapi Muhammadiyah itu memang gerakan sosial. Semboyannya aja amal usaha kan itu. Beramal sambil berusaha kan itu. Dulu sekolah Muhammadiyah kan dulu gratis macam-macam. Kalau guyonnya orang Muhammadiyah itu dulu kan jangan-jangan itu sekolah kok sekarang jadi mahal kalau jangan-jangan amal usaha itu amalnya dihapus tinggal usaha, itu kan humor kan itu. Kemudian secara politik gabung dengan Mas Sumi, nah, sampai di sini ya. Kemudian sekarang NU. NU itu lahirnya itu dari kegelisahan yang berbeda. Kiai Ahmad Dahlan dan Hadratus Syekh Hasyim Asngari itu kan sempat punya guru yang sama. Kalau di Indonesia misalnya Kiai Khalil Bangkalan salah satu gurunya. Kemudian Kiai Soleh Darat. Kemudian di Hijaz banyak kan itu. Guru-guru yang sama gitu loh. Nah, kalau Kiai Hasyim Asngari atau munculnya NU itu berbeda dengan sejarahnya dengan Muhammadiyah. Nah, waktu itu tahun berapa itu NU berdiri? 26 ya, 1926. Itu di Saudi kan ada revolusi itu. Ibnu Saud itu menjadi Saudi itu. Kemudian urusan agama diserahkan Salafi Wahabi kan. Wahabi itu. Nah, Salafi Wahabi itu gerakannya itu mau menang sendiri. Mau merasa paling benar sendiri. Sejak awal sudah kan begitu. Makanya makam-makam sahabat Nabi itu pada diruntuhkan, dianggap syirik, musyrik kan macam-macam. Nah, ulama-ulama di Indonesia termasuk salah satunya Hadratus Syekh Hasyim Asngari itu khawatir tentang ini satu, Salafi Wahabi itu bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mau memaksakan kehendak, merasa paling benar dan yang lain mau dibasmi kan itu. Nah, ini berbahaya ini. Nah, apa itu dari pembicaraan para kiai gelisah mengenai ini berbahaya untuk umatnya Rasulullah dari segi akhirat kan berbahaya itu, ya toh? Maka kemudian mau protes ke Saudi atas nama apa ya kiai bersama. Kemudian muncullah nama Nahdlatul Ulama kan itu. Secara ringkas begitu. Jadi kalau Muhammadiyah tadi itu kegelisahan nasib duniawiah umatnya Rasulullah dari segi kesejahteraan, dari segi pendidikan modern kan itu. Enggak ada akses pendidikan modern karena dihalangi oleh Belanda. Atau kurang lah, setidaknya sangat kurang. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan ketika di Perancis melihat berbagai bangsa pemikiran macam-macam, umat Rasul juga harus dikasih pendidikan modern supaya enggak tertinggalan. Kalau Hadratus Syekh itu semata-mata itu NU itu, Hadratus Syekh dan kawan-kawan, karena itu tidak satu kiai. Banyak kiai termasuk Kiai Wahab Hasbullah dan lain-lain itu. Termasuk yang paling sepuh kan Kiai Khalil Bangkalan kan itu. Itu
mengkhawatirkan nasib akhirat umat Rasulullah. Jadi NU itu sejak awal itu organisasi keagamaan. Sejak awal memang organisasi keagamaan. Menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga melawan pemaksaan kehendak. Karena Salafi Wahabi itu kan mengakui mazhab aja nggak mau. Mengakui mazhab nggak mau, semua salah selain Salafi Wahabi kan itu. Nah, ini berbahaya ini, kan itu toh. Berbahaya ini dan tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah kan Salafi Wahabi itu sebenarnya. Dan filsafatnya itu, teologinya itu, akidahnya kan akidah seperti filsafat materialisme barat itu, nanti bisa dicek lagi omongan saya di YouTube. Atau bisa dijelaskan yang lain lah yang kayak gini itu telaten menjelaskan. Pada intinya begitu, NU itu memang didirikan sebagai organisasi mengurusi nasib umat Rasulullah dari segi ukhrawi. Kan itu. Kemudian, sebagaimana Muhammadiyah karena melalui gelombang sejarah udah banyak masuk macam-macam, ada Jepang juga masuk. Nah karena ini satu kumpulan banyak orang kan, Jepang kan punya kepentingan untuk menaklukkan Indonesia kan dengan cara menekan kelompok organisasi-organisasi termasuk NU. Maka Jepang itu dalam tanda petik itu memaksa NU untuk bekerja sama bikin itu tentara cadangan itu yang disebut PETA itu. Tapi kiai-kiai NU nggak bisa kalau dibohongin gitu tuh. Kelihatannya Jepang merasa menipu padahal ya ditipu juga sama kiai-kiai kan. Karena nanti PETA ini PETA itu singkatan apa tuh? Pejuang Tanah Air ya. Pejuang Tanah Air itu nanti menjadi cikal bakal tentara Indonesia. Itu loh. Santi-santi diajari nembak macam-macam. Nanti itu ketika revolusi kemerdekaan itu menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Muncullah BKR, muncullah itu laskar-laskar dari pesantren itu karena ini hasil dari PETA itu. Persinggungan NU dengan politik itu yang besar itu salah satunya dengan urusan dengan Jepang. Yang berikutnya lagi itu yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri itu. Jadi ketika Belanda mau masuk lagi maka Hadratus Syekh Hasyim Asngari atas nama pengurus besar PBNU mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Kan gitu. Dengan jargon, dengan semboyan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air termasuk iman. Itu dikeluarkan kan tanggal 22 Oktober. Dan itu yang menjadi dasar terjadinya perlawanan yang disebut dengan 10 November di Surabaya itu. Itu loh. Kalau nggak ada resolusi jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asngari, ya mungkin kita masih dijajah oleh Belanda. Kalau tidak ada semboyan hubbul waton minal iman, cinta tanah air termasuk iman, hari ini mungkin dijajah karena nggak ada perlawanan yang berarti itu. Perlawanan yang legendaris yang disebut dengan Hari Pahlawan kan 10 November di Surabaya itu. Nah gitu, makanya sekarang tanggal 22 itu diperingati Hari Santri karena itu lahirnya resolusi jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asngari. Itu loh. Kemudian setelah itu ada juga peristiwa-peristiwa misalnya BPU PKI itu, Badan Persiapan Kemerdekaan. Nah semua organisasi besar kan mengirimkan perwakilan, dimintai perwakilan, termasuk NU. Nah NU itu kan diwakili oleh, delegasinya dipimpin oleh Kiai Wahid Hasyim kan itu. Wahid Hasyim itu putranya Hadratus Syekh Hasyim Asngari, bapaknya Gus Dur kan itu. Gus Dur kan cucunya Hadratus Syekh. Nah di situ termasuk munculnya Departemen Agama yang dibilang sama Gus Yakut Pak Menteri itu. Jadi sejak awal itu NU bersinggungan dengan politik negara ya menyelamatkan lah. Bukan kok saya jangan salah paham ya, saya bukan pengurus struktural NU, saya hanya bicara sejarah aja kok. Ketika umat Islam itu pokoknya mintanya negara Indonesia itu bentuknya harus berdasarkan syariat Islam kan itu. Kelompok-kelompok non Muslim termasuk terutama dari wilayah Indonesia Timur kan nggak setuju kalau bentuknya negara Islam kita nggak gabung. Kemudian Kiai Wahid Hasyim itu tanya kepada ayahnya pulang dari Jakarta ke Jombang, tanya gimana ini maunya. Ini nggak apa-apa, ini esensinya kan tetap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pancasila itu ya sudah syariat Islam itu pada hakikatnya kan gitu. Nah itu persinggungan berikutnya. Persinggungan berikutnya lagi kemudian NU itu mau tidak mau karena sebagai kumpulan organisasi kan kumpulan orang. Nah, masuk ke partai ada Masumi, ya, di situ ada Muhammadiyah,
ada NU dan lain-lain. Kemudian menyimpulkan wah di Masyumi ini aspirasi politiknya NU enggak kena ini. Maka bikin partai, menjadi partai NU kan. Nah ternyata Masyumi ya kebetulan dibubarkan oleh Bung Karno. Kemudian pada waktu partai NU itu juga NU itu berperan dari dalam masa-masa Orde Lama ketika mendampingi Bung Karno mendirikan apa yang disebut dengan Nasakom itu nasionalis agama komunis. Karena memang realitas di Indonesia memang ada komunis dan komunis itu ada apa itu saham yang cukup besar bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia kan gitu. Dan akar komunisme itu kan dari Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam kemudian menjadi Sarekat Islam, SI merah, kemudian ada SI merah, ada SI putih. Nah, SI merah ini yang menjadi cikal bakal Partai Komunis kan. Coba kalau NU enggak ikut Nasakom, ya enggak bisa kebijakan negara pada waktu itu ya sepenuhnya bisa dipengaruhi oleh komunis, tidak ada aspirasi Islam kan gitu. Berikutnya lagi kan setelah itu kan ada Orde Baru macam-macam ya. Nah, NU masih ada partai sekali tahun 71 kemudian dilebur menjadi PBB, kemudian kembali ke Khitoh. Kembali ke Khitoh ke dulu lah. Ini kan gerakan keagamaan. Nah, di samping itu karena lintasan sejarah macam-macam kumpulan orang itu bersinggungan juga dengan kebutuhan untuk melakukan gerakan-gerakan sosial politik kan itu. Jadi bedanya gini, kalau Muhammadiyah itu asalnya gerakan sosial, kemudian diantaranya itu berakibat pada gerakan organisasi yang bersifat agamis kan itu. Kalau NU itu enggak, NU itu asalnya itu gerakan agama, menyelamatkan umat Rasulullah dari akidah yang tidak benar, dari pemaksaan terhadap satu akidah kan itu. Menyelamatkan konsep teologi Imam Asy'ari dan Imam Maturidi lah, Asy'ariyah, Maturidiyah lah. Apa kuwi jenenge? Ahlus Sunnah wal Jamaah lah kan itu. Kemudian berkembang menjadi termasuk juga gerakan sosial macam-macam, termasuk gerakan politik. Tuh. Makanya ya Muhammadiyah itu punya banyak badan-badan istilahnya. Kayak sekolah, rumah sakit, macam-macam. Karena memang asalnya memang di situ. Nah, NU kan tetap yang dikembangkan nomor 1 pesantren meskipun sekarang ada sekolah juga ya, ada sekolah universitas NU, ada Ma'arif kan, macam-macam. Tapi kan awalnya itu tetap dari agama. Nah, sekarang bedanya dengan MUI yang sekarang masih ramai. Pak Harto kan berkuasa, maunya kan Pak Harto itu menghapus demokrasi kan. Tentu ada alasan-alasannya. Ini Muhammadiyah nggak bisa dikendalikan sepenuhnya, sudah punya aset sendiri kan itu. Sudah kaya sendiri. NU juga sudah punya aset sendiri, nggak mungkin bisa dikendalikan. Padahal maunya Pak Harto semua dikendalikan, maka dibuatlah saingan untuk keduanya itu, yaitu MUI. Gitu loh. Memang diambil dari perwakilan NU, perwakilan Muhammadiyah, nah itu. Nah MUI itu juga bukan lembaga negara, itu sama, ormas itu, organisasi kemasyarakatan. Namanya mengklaim Majelis Ulama Indonesia, dari seolah-olah mewakili semua ulama Indonesia. Padahal enggak juga. Dijugui orang NU yang manut Pak Harto masukkan ke MUI, Muhammadiyah yang manut, enggak diambil. MUI perwakilan Muhammadiyah. Kemudian Pak Harto juga bikin organisasi Islam yang lain atau organisasi Islam yang sudah ada yang kecil-kecil diambili perwakilan yang manut sama Pak Harto, yang enggak manut enggak. Gitu loh. Kemudian dibuat banyak juga orang kepengen jadi ulama Indonesia atau bikin organisasi kan itu. Nah, makanya kebocoran kemarin ada teroris itu atau paling tidak tersangka teroris itu ya karena itu Pak Wan bikin organisasi persaudaraan Islam sejati misalnya, bikin berapa cabang gitu teman-temannya, si Alif suruh bikin cabang di Papua, si Sakiman disuruh bikin cabang di Jakarta macam-macam, minta jatah harus ada yang duduk di MUI kan gitu loh. Nah dari situ kemudian berkembang sebagai sebuah organisasi yang memainkan kepentingan administrasi umat Islam seperti misalnya sertifikasi halal macam-macam itu, dan itu kan bayar sama MUI. Tapi di situ banyak orang masuk siapa aja, dan screeningnya kan nggak jalan karena ternyata ada terorisnya gitu. Setidak-tidaknya ada tersangka teroris, itu. Nggak mungkin Densus menangkap seseorang kecuali 99,99% pasti teroris. Itu loh, Pak Manu agak teroris aja nggak ditangkap kok.
Itu karena tidak 99,99% kan itu. Omeng teror karo bututi masalahnya. Ora kayak wedang nas kita ya brak-abrik. Iya. Jadi itu harus paham. Nah, memang ada kepentingan organisasi seperti Muhammadiyah NU, ada kepentingan, mulai ada kepentingan dengan MUI. Tapi sebenarnya itu organisasi MUI itu didirikan untuk mengendalikan umat Islam. Supaya manut nurut dengan Pak Harto. Bahwa sekarang berkembang, itu terus ada upaya-upaya misalnya yang beralasan MUI itu harus dijaga macam, karena nanti undang-undang itu bisa dipengaruhi oleh aspirasi Islam. Yo aspirasi Islam kan nggak harus lewat MUI itu. Kemarin juga ada berapa tahun lalu itu ada insiden juga tuh. Kiai Said Agil Sirot disuruh mencabut pembicara omongannya, pendapatnya oleh MUI dah. Kiai Said Agil Sirot yo marah tuh sebagai ketua PBNU. PBNU itu bukan bawahan MUI. Apa-apaan itu? Gitu loh. Bukan bawaan MUI. Dan sering toh fatwanya MUI itu beda dengan Muhammadiyah dengan NU, sering. Gitu loh. Nah kalau misalnya Muhammadiyah tadi misalnya sekarang ada tokoh misalnya Pak Ustadz Anwar Abbas yang pendapatnya kayak gitu ya, agak gimana gitu. Ya maklum saya kalau saya itu. Nah karena Muhammadiyah itu asalnya memang bukan organisasi agama kok. Itu kan organisasi sosial. Karena memang secara umum loh, tidak semuanya loh. Kalau NU itu kan kumpulan orang suka membaca kitab semua. Tradisi turotnya membaca kitabnya itu memang luar biasa. Literasinya, literaturnya itu komplit. Tapi kalau orang-orang Muhammadiyah itu kan memang asalnya aja Ki Ahmad Dahlan itu di kota atau ngumpulin pedagang macam-macam. Yang secara umum itu, yang gabung ke Muhammadiyah itu tradisi turotnya, itu tradisi membaca kitabnya, pemahaman keagamannya memang tidak sekental NU. Jadi kalau pendapatnya agak-agak sedikit ngawur ya wajar lah. Kan itu. Tapi kalau soal mengorganisir rumah sakit, pendidikan, ya memang jago. Kalau NU pasti kalah kalau sampai hari ini setidaknya. Gitu loh. Tapi kalau soal kajian kitab, soal memahami sejarah ilmu Islam dari awal sampai akhir sampai hari ini, ya paling paham. Isinya orang pintar semua kan. Saking pintarnya kadang-kadang disalahpahami kan gitu. Salah satu yang pintar banget itu saya bilang tadi itu Gus Dur itu kan itu. Gus Dur ngawur, liberal, saking gobloknya itu. Rata maca kitab sing ngono ki wong Iqra wae ra katam masalahe. Kan gila to itu. Pemenah maca kitab, yo maca kitab kuning ning kitab kuning gandul. Ora gundul. Nah, ini kan kita lagi baca kitab kuning gandul, sudah ada artinya gini tuh. Kita kan yang gandul kita baca, yang gundul juga kita baca kan itu. Nah kita baca jalan kan gundul itu nggak ada harokatnya, nggak ada artinya. Gitu. Jadi ini supaya gini loh, aku kok agak gemes aja itu. Kok seolah-olah MUI itu kayak nabi gitu. Ya biasa aja mau terus boleh, bubar boleh, nggak ada kaitannya dengan kepentingan umat Islam. Secara keseluruhan nggak ada MUI juga nggak apa-apa, ada MUI juga boleh. Itu loh. Kita jangan dibohongi, ini gerakan yang tidak suka MUI itu gerakan PKI, itu bohong-bohongan semua itu. Dan makanya agak politis juga toh, makanya MUI DKI mau bikin cyber army membela gubernur DKI, itu kan politis sudah. Ya memang MUI itu dilahirkan dari hasrat politik. Jadi Muhammadiyah itu dilahirkan dari hasrat sosial, membela, memperjuangkan kepentingan duniawiyah umat Rasulullah. NU itu dari hasrat atau niat membela umat Rasulullah dari segi ukhrawi, dari segi agama. Kan gitu. MUI itu memang hasratnya politik, niatnya itu. Maka ya kalau berpolitik itu ya wajar, memang dilahirkan untuk kepentingan politik kok. Tapi juga enggak apa-apa, semua juga bisa berubah. Kan itu, MUI bisa berubah, Muhammadiyah bisa berubah, NU bisa berubah, apa aja bisa berubah. Saya hanya bilang niat awalnya, sejarah kelahirannya. Itu loh. Sejarah kelahiran Arifin dilahirkan di dalam gua. Misalnya kan sejarah kelahiran Pak Wan dilahirkan di pinggir kalen misalnya. Ya kan saya ngomong, Pak Wan juga berubah, Arifin juga berubah toh. Tapi dari situ kan kelihatan ada bekasnya. Kan itu? Ada. Ya karena memang innamal a'malu binniyat kan itu tuh kata Rasulullah.
Segala sesuatu itu tergantung niat, asal usul itu. Kita harus paham lah kayak gitu. Jangan ikut-ikutan, jangan nanti santri Rofa ikut-ikutan kayak gitu. Wah, malu-maluin gue kalau gitu toh. Ya enggak apa-apa toh Pak, mah kemaluan Bapak berarti besar kan toh. Ya Allah, jangan ngono lah. Kita berpikirnya itu apa-apa itu jangan berprasangka buruk. Islam dimusuhi, Islam mau dimusnahkan, Islam mau digencet, ulama ditangkap, ulama apa? Kriminal itu yang ditangkap itu. Gitu loh, teroris kan gitu tuh. Aku ulama nggak pernah ditangkap, aku nggak teroris, nggak kriminal. Kecuali kalau besok jadi kriminal kan. Kamu sendiri yang harus nangkap kan itu tuh. Nek kamu polisi ya, nek kamu bukan polisi ya anteman. Gitu. Gitu loh. Jadi harus paham ini, kriminalisasi ulama apa ulamaisasi kriminal? Itu jelas itu. Kriminalisasi ulama, terjadi kriminalisasi ulama, ulama dikriminalkan, loh ulama yang mana? Yang lebih tepat kalau saya itu ulamaisasi kriminal. Jadi kriminal diulamakan, dianggap ulama ini si kriminal. Gitu loh. Kalau kriminalisasi ulama kan ulama dianggap kriminal. Kalau ulamaisasi kriminal, kriminal dulu terus dianggap ulama. Kan itu. Asal pakai seragam tangkap polisi, ulama, bela save Islam. Ya Allah, Islam yang mana? Nah, kita harus cerdas gitu loh. Orang, ayo kita umat Islam, bergerak. Matamu picek. Islam yang mana, Kiai? Yang baik-baik enggak ada yang kriminal. Yang dikriminalkan ya memang karena kriminal. Itu loh, yang mungkin berseragam ulama. Ya toh, makanya kalau kamu menjadi maling atau koruptor, kira-kira ketangkap, langsung kamu pakai serban, pakai jubah. Itu loh. Sedikit-sedikit astagfirullah. Kan itu toh, subhanallah. Kamu saudara saya tangkap, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu toh. Saya sujud syukur dulu Pak polisi. Ya ngono kuwi. Kok terus terjadi kriminalisasi ulama. Lah wong kamu kriminal dulu. Kriminal pakai seragam ulama kok. Jangan mau kita diprovokasi kayak gitu. Enggak ada apa-apa di Indonesia itu, enggak terjadi penindasan terhadap umat Islam, enggak ada kriminalisasi ulama, enggak ada. Yang ditangkap polisi itu ya memang kriminal, udah gitu aja. Mungkin kebetulan itu dia dikenal sebagai ulama atau kebetulan dia itu menyamar sebagai ulama dan masyarakat percaya. Kan itu tuh. Begitu loh. Ulama beneran ya otak watuk. Wakola. Kan itu tuh. Tuh ulama itu kerjaannya mulai ngaji, memimpin ibadah, nonton ibadah kan itu. Ya itu. Makanya guru sekumpul sampai melarang demo tuh. Dilarang guru sekumpul itu melarang demo, melarang santrinya demo itu dilarang. Haram hukumnya. Ya ulama itu senjatanya itu berdoa, santri senjatanya berdoa, enggak demo. Ulama itu ngaji, menuntun orang ibadah, mimpin salat jamaah, mimpin wirid, mimpin majelis maulid, itu ulama. Memberi saran pada ulama, pada rakyat dan kepada penguasa. Nah itu bukan demo. Itu loh bukan demo. Harus paham kayak gitu. Nah sekarang hari ini itu dulu-dulunya sih karir dia sebagai ulama bukan karena dia mengajar ngaji, bukan. Bukan karena dia dulu nyantri atau punya pesantren, enggak. Karir dia menjadi ulama itu dimulai dari demo. Demo berkali-kali lama-lama menjelma menjadi ulama. Ya Allah, ulama demo. Yang bener aja kayak gitu. Harus paham ya, setidaknya kalian lah yang sering datang ke sini, gitu loh. Aku aja nggak setuju sama Bapak, ya kalau nggak setuju nggak apa-apa, biasa aja. Besok lagi aku nggak berangkat ngaji, alhamdulillah, kan itu tuh. Kalau kamu nggak berangkat kan tingkat kriminalitas di sini menurun, kan itu tuh. Kriminal apa? Ya nggak tahu, pokoknya aku yakin kan itu. Nah gitu, jadi harus paham lah kayak gitu. Ini bukan masalah saya gimana NU Muhammad, enggak ada kaitannya gitu. Aku cuma bicara sejarah supaya kita itu lebih paham mengapa begini, mengapa begitu. Gitu loh. Dan fenomenanya mengapa begini, mengapa begitu. Kan kemarin sudah ada seruan, ada orang ya, entah katanya si minum pil setelah ditangkapan itu. Makanya kamu jangan suka minum pil,
Akibatnya ngaco. Menyerukan jihad, melawan Densus, menyerang Polsek. Itu kan sudah gila itu. Udah gila itu. Artinya radikalisme Islam itu nyata. Nyata itu. Dan yang rugi siapa? Islam. Negara ini punya siapa? Punya Islam. Makanya saya cerita tadi tentang resolusi jihad, tentang kesepakatan BPUPKI dengan kelompok Islam yang diwakili oleh Kiai Wahid Hasyim mengenai apa jenenge menjadi negara Pancasila. Artinya yang mendirikan Indonesia itu ulama. Yang memiliki negara ini ulama. Yang memperjuangkan juga ulama. Jangan dirusak. Itu loh. Sekarang aku memperjuangkan apa itu nih negara ini tauhid, gitu. Tauhid itu maksudnya setan gitu, kurang ajar itu. Hormat bendera dilarang, apa dilarang dan udah masuk kemana-mana itu. Kalau negara ini hancur, ya umat Islam hancur. Gitu loh. Mereka melakukan pendekatan apa fikih, pendekatan syariat. Nah, syariat jalan di Jazirah Arab itu sana perang semua. Orang salat ngebom orang salat. Gitu? Bunuh-bunuhan. Di Indonesia itu banyak orang Islam mengakunya Islam nggak sholat, tapi kan nggak bunuh-bunuhan. Kan itu toh? Oh yang penting sholat, meskipun bunuh-bunuhan. Loh kamu lupa pada tujuan beragama, kan gitu? Itu loh, lawang nggak bunuh-bunuhan aja belum sholat, apalagi kalau bunuh-bunuhan kan itu? Atau kalau bunuh-bunuhan berarti tidak Islam, kan itu? Nah itu loh. Jangan sampai kita itu terprovokasi semangat Islam, membela Islam. Yang kamu bela itu apa? Kamu Islam aja belum tahu kok kamu membela itu loh. Tahu dulu lah kamu itu. Kalau kamu nggak tahu nurut aja sama kiai-kiai udah. Kiai kan jelas anaknya siapa, cucunya siapa, muridnya siapa. Enggak ujuk-ujuk ada kiai apa jenenge kiai jedul ya apa? Ayo. Tiban. Kiai tiban memang gedebuk. Tiban kan jatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.